Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 PDP 3 semester 2 akan menampilkan video pembelajaran Mengenai ekonomi dan koperasi. Baiklah, seperti itu perkenalkan nama saya Ayu Aida Fitri dengan NIM 0306222132 dan di sebelah saya ada Sabrina Hayati Siregar dengan NIM 0306222118 dan di samping saya ada Nazwi Hariza Purba dengan NIM 0306222122. Baiklah, mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata aturan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dalam pengertian bahasa berarti tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian ekonomi menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Marshall, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluasan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang keempat yaitu menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi ialah studi tentang cara masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang ruang lingkup ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu memberikan keterangan yang melibatkan mengidentifikasikan, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kerangka konsep yang berasal dari data-data konkret yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga akhirnya membentuk asumsi yang bersifat umum. Yang ketiga, ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian prinsip ekonomi di dalam ilmu ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya atau minimal untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Prinsip ekonomi merupakan tindakan manusia yang mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan tiga pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, distributor, yaitu yang menyalurkan barang. Mereka selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi bagi konsumen artinya dengan barang yang ada dapat memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya. Contoh perilaku konsumen berdasarkan prinsip ekonomi yang pertama yaitu menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan, yang kedua memilih kualitas barang, yang ketiga menawar barang serendah mungkin, dan yang keempat memilih barang atau jasa secara cepat dan tepat guna. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip ekonomi bagi produsen, artinya dengan modal tertentu dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contoh perilaku produsen berdasarkan prinsip ekonomi yakni yang pertama, mengikuti selera masyarakat, yang kedua menentukan biaya produksi sekecil mungkin, yang ketiga menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, dan yang keempat dengan modal yang ada dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang berikutnya, perilaku distributor berdasarkan prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu menghindari menjual barang berisiko tinggi. Yang kedua, mengikuti selera konsumen yaitu usia, tempat, dan waktu.
Dan yang ketiga, barang dikemas dengan bentuk menarik dengan modal yang ada dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, manfaat mempelajari ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu memahami masyarakat. Yang ketiga, membantu memahami masalah-masalah internasional. Yang keempat, bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Selanjutnya, jenis ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas uang-uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi ini antara lain adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri ini ialah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Yang kelima adalah ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas interaksi antar wilayah. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA. Ilmu ekonomi SDA ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM. Ilmu ekonomi SDM ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Yang kedelapan, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah ini bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ini adalah antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba dalam perekonomian dan zakat. Selanjutnya, pengertian koperasi. Dilihat dari segi bahasa, secara umum, koperasi berasal dari kata Latin yaitu kam yang berarti dengan dan aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah co dan operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah cooperative vereniging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Roy, koperasi adalah suatu pengelolaan bisnis yang bersifat sukarela. Menurut Roy, koperasi adalah suatu pengelolaan bisnis yang bersifat sukarela. Biaya koperasi, kepemilikan permodalan dan pengawasan oleh anggota sebagai pengguna, penanggung resiko dan keuntungan dibagikan profesional dengan para anggota. Menurut Robke, koperasi mempunyai prinsip yang khas atau unik, yang dinamakan prinsip identitas ganda atau identity criterion, yaitu pemilik dan pemakai jasa dari unit bisnis koperasi adalah sama orangnya. Selanjutnya, koperasi menurut Muhammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi terciptanya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.
Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Tujuan koperasi. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, prinsip koperasi. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Ketiga, mandiri. Keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Kelima, pemberian jasa terbatas atas modal. Keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Ketujuh, kerjasama antar anggota koperasi. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Adapun fungsi dari koperasi yaitu: pertama, sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Kedua, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Adapun peran dari koperasi adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Kedua, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Ketiga, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran yang kelompok kami sampaikan yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Segala bentuk perdagangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan hidup. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Seiring waktu, kebutuhan manusia menjadi semakin tidak terbatas. Oleh karena itu, perekonomian dan koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui barang atau jasa. Koperasi berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi berperan mempersatukan, mengarahkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Sehingga
dapat mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat, serta menjaga kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Baik, demikianlah video pembelajaran yang dapat kamu pahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini